Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjestia dengan NIM E1A123005, mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Haloleo. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang hidrologi perkotaan dan curah hujan, di mana lingkup pembahasannya itu ada 4 poin. Yang pertama, siklus hidrologi, yang kedua urbanisasi, yang ketiga curah hujan, dan yang keempat itu ada aplikasi digital. Untuk bagian pendahuluan, terdapat topik utama dan tujuan pembelajaran. Untuk topik utamanya ada siklus hidrologi perkotaan, ada dampak urbanisasi pada tata air, kemudian ada analisis data curah hujan, kemudian adanya pengukuran intensitas curah hujan, aplikasi Google Earth untuk DAS, dan software hidrologi dasar di Excel. Dan untuk tujuan pembelajaran itu ada 5 poin. Yang pertama, memahami siklus hidrologi dan dampak urbanisasi. Yang kedua, menganalisis data curah hujan secara statistik. Yang ketiga, menghitung intensitas hujan dengan metode MONOBE. Yang keempat, menggunakan Google Earth untuk delineasi DAS. Dan yang kelima itu, melakukan analisis hidrologi sederhana dengan menggunakan Excel. Untuk kita mengetahui lebih mendalam tentang siklus hidrologi, pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan video tentang proses terjadinya siklus hidrologi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa air merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan tanpa air. Bersyukurlah Tuhan telah menempatkan kita di bumi, sebuah planet yang 72% permukaannya ditutupi oleh air. Jika ditinjau secara logika, persentase air yang melimpah tersebut tidak mungkin menyebabkan bumi mengalami kekeringan. Tapi faktanya, fenomena kekeringan ini masih saja sering terjadi dan menyebabkan kegagalan panen, hingga dapat memusnahkan kehidupan di suatu wilayah. Lalu, kira-kira apa ya yang menyebabkan fenomena ini terus terjadi? Apakah mungkin karena jumlah air di bumi terus berkurang? Dari keseluruhan air yang ada di bumi, sekitar 97% merupakan air asli yang berasal dari laut dan samudra. Sementara 3% sisanya adalah air tawar. Komposisi air tawar tersebut tidak semuanya mudah diakses. Sekitar 70%-nya berbentuk es serta gletser yang berada di kutub. Dan 29%-nya adalah air tanah yang sulit untuk dijangkau. Sementara 1% sisanya merupakan air tawar yang mudah diakses dan tersebar di danau, sungai, dan terserap dalam tanah. Oleh karena itu, fenomena kekeringan tidak disebabkan oleh jumlah air di bumi yang terus berkurang, melainkan karena distribusinya yang tidak merata. Dalam penjelasan ilmiah, distribusi air ini berjalan dalam sebuah siklus yang dikenal dengan istilah siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Secara ringkasnya, air yang ada di bumi menguap menjadi awan, terus turun lagi dia menjadi hujan. Nah, ini yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama walaupun sebanyak apapun pemakaian manusia. Nah, hal ini akan terjadi terus-menerus loh guys, sampai bumi kita berhenti. Siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada siklus air pendek. Nah, siklus ini merupakan siklus yang paling pendek. Nah, jadi di dalam siklus ini air laut akan mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi di sini adalah proses penguapan air dari laut, danau, sungai, atau permukaan air yang lainnya yang ada di bumi. Nah, kunci utama dari evaporasi ini adalah panas matahari. Nah, kemudian uap air tadi akan mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Nah, apa itu kondensasi? Kondensasi ini adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air hingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Nah, setelah menjadi awan, akhirnya terjadi presipitasi atau yang disebut dengan hujan.
Yang kedua ada siklus air sedang. Nah, kalau di siklus air sedang ini, hujan tidak akan terjadi di laut, tetapi terjadinya di darat. Nah, pada awalnya sama, air akan mengalami evaporasi, kondensasi menjadi awan, dan akhirnya turun hujan. Bedanya sama siklus pendek tadi, kali ini hujan akan turun di darat, jadi bukan di laut. Nah, jadi ketika sudah mengalami kondensasi, awan bisa juga mengalami adveksi. Nah, adveksi ini adalah bergeraknya awan menuju tempat lain dengan bantuan angin. Nah, karena adanya adveksi ini, awan bisa menurunkan hujannya di daratan. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak Sehingga urbanisasi. timbullah yang namanya runoff. Sebelum Nah, saya runoff menjelaskan ini tentang adalah dampak dari bergeraknya urbanisasi air di itu, daratan saya dari akan tempat memberikan yang penjelasan tinggi ke tempat yang rendah. apa itu Nah, urbanisasi. air ini akan Pada bergerak konsep ini, mengalir ke urbanisasi laut, merupakan sehingga bisa kembali proses mengulang perubahan siklusnya. fisik pada suatu wilayah, Nah, yang air mana yang jatuh dari di darat pedesaan nggak selalu menjadi menjadi perkotaan. runoff, tapi Kemudian bisa juga dampak mengalami urbanisasi. infiltrasi. Dampak urbanisasi Nah, itu yang infiltrasi pertama ini adalah ada meresapnya peningkatan air ke koefisien dalam runoff, puri-puri tanah. di mana Nah, kalau lahan airnya alami meresap ke dalam berubah tanah, menjadi ujung-ujungnya permukaan kedap air air, akan mengalir ke meningkatkan laut. koefisien Tapi runoff prosesnya secara bakal lebih signifikan lama. dari Nah, 0,1 ketiga ada ke siklus panjang. 0,3 Siklus ini lahan merupakan alami siklus air yang menjadi paling 0,6 panjang sampai prosesnya. 0,9 Nah, kawasan awalnya urban, sama, air akan sehingga mengalami volume evaporasi dan limpasan permukaan kondensasi. meningkat Tapi drastis. kali ini hujannya bukan hujan Kemudian biasa dampak guys, yang melainkan kedua, hujan es. penurunan waktu Nah, konsentrasi. ini karena awan yang ada di Urbanisasi atmosfer bergerak ke mempercepat tempat yang lebih aliran air relatif dingin menuju atau saluran kondisi suhu drainase, udara di atmosfer saat itu mempersingkat sedang waktu rendah. konsentrasi Nah, nanti setelah dari musim semi, 2 sampai barulah 6 jam salju dan es lahan ini alami cair. menjadi Kemudian hanya mengalir 30 ke sampai permukaan bumi 90 dan menit, akhirnya sampai ke laut buat meningkatkan mengulang risiko kembali banjir siklusnya. kilat di kawasan Nah, perkotaan. inilah pembahasan kita mengenai siklus hidrologi. Untuk dampak Semoga urbanisasi yang bermanfaat. ketiga, ada penurunan kapasitas infiltrasi, di mana permukaan kedap air mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan, menurunkan kapasitas infiltrasi dari 50 sampai 200 mili per jam menjadi 5 sampai 20 mili per jam, memperparah genangan dan beban drainase kota. Selanjutnya ada konsep daerah aliran sungai atau DAS perkotaan. DAS adalah wilayah daratan yang mengumpulkan air hujan dan mengalirkannya ke satu titik outlet. Dalam konteks perkotaan, DAS sangat penting untuk manajemen banjir dan drainase. Untuk rumus dan contoh soal tentang luas efektif daerah pengalian dapat dilihat pada materi yang saya paparkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik curah hujan. Yang pertama, intensitas hujan didefinisikan sebagai tinggi hujan per satuan waktu dengan formula I sama dengan H per T. Contoh, 45 mm per 30 menit sama dengan 90 mm per jam. Intensitas tinggi dalam durasi pendek umumnya terjadi di kawasan perkotaan dan berpotensi menyebabkan banjir lokal. Kemudian yang kedua, ada frekuensi dan periode ulang, dinyatakan dengan formula P sama dengan 1 per T. Untuk periode ulang standar, untuk T sama dengan 2 tahun, memiliki periode sebesar 50%. Untuk T sama dengan 5 tahun, periode 20%. Untuk T sama dengan 10 tahun, periode 10%. T sama dengan 25 tahun, periode 4%. T sama dengan 10 tahun, periode 2%. Dan untuk T 100 tahun, periode juga 1%. Dan ini digunakan dalam perencanaan drainase perkotaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurva IDF dan formula Monod, di mana kurva IDF, Intensity Duration Frequency, menggambarkan hubungan antara intensitas hujan, durasi, dan periode ulang. Kurva ini menjadi dasar perencanaan dalam pembuatan drainase perkotaan. Untuk contoh perhitungan dan contoh dari kurvanya mungkin dapat dilihat dalam materi yang ada, dan hasil dari kurva ini nantinya digunakan sebagai input perhitungan debit puncak dengan metode rasional. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode pengukuran curah hujan. Metode pengukuran curah hujan pada kali ini menggunakan
dua metode dan ada sumber data resmi. Untuk metode yang pertama, ada metode ombrometer biasa dan otomatis, di mana ombrometer biasa dilakukan dengan pengukuran manual. Ombrometer biasa ini memiliki hasil dengan akurasi kurang lebih dari 5%. Metode ini cocok untuk stasiun sederhana. Kemudian ada ombrometer otomatis atau ARO, di mana metode ini dilakukan dengan pencatatan secara kontinu. Hasil dari metode ini memiliki akurasi sebesar kurang lebih 2%. Dan metode ini merekam intensitas dan durasi hujan secara real time. Kemudian metode pengukuran yang kedua ada radar cuaca dan satelit. Radar cuaca itu sendiri cakupan wilayahnya luas, dan hasilnya memiliki akurasi kurang lebih 10-20%. Metode ini cocok untuk pemantauan kejadian pada saat terjadi hujan ekstrim. Kemudian ada satelit. Satelit ini seperti CHIRPS, GPM, dan TRMM. Hasil dari satelit ini memiliki akurasi kurang lebih 15-30%. Dan metode ini ideal untuk daerah terpencil tanpa stasiun pengukuran. Kemudian setelah metode pengukuran hujan, kita juga dapat mengetahui curah hujan dengan sumber-sumber resmi, seperti pada sumber BMKG. Pada BMKG terdapat data hujan harian, dan pada jam-jam nasional itu terdapat dalam BMKG. Kemudian kita dapat mengetahui sumber data resmi dari PUPR. Pada PUPR ini, data hidrologi wilayah sungai terdapat dalam PUPR. Kemudian ada GPM, TRMM. Dalam ini terdapat data satelit global yang memiliki resolusi tinggi untuk analisis spasial dan temporal hujan pada perkotaan. Kemudian pada penjelasan selanjutnya kita akan bahas tentang metode statistik curah hujan. Metode statistik curah hujan pada materi ini digunakan dengan dua metode, yaitu metode rata-rata aljabar dan metode norma rasio. Kedua metode ini sudah sering digunakan dalam perhitungan curah hujan. Yang pertama untuk metode rata-rata aljabar, di mana rata-rata curah hujan dihitung dari jumlah seluruh pengamatan dibagi dengan jumlah stasiun. R sama dengan R1 tambah R2 tambah titik-titik sampai Rn dibagi dengan N, di mana R merupakan rata-rata curah hujan pada setiap stasiun dan N merupakan jumlah stasiun. Untuk metode rata-rata aljabar ini cocok digunakan apabila stasiun hujan tersebar merata di seluruh das dengan topografi yang relatif datar. Kemudian metode statistik curah hujan yang kedua adalah metode normal rasio, di mana metode ini digunakan untuk estimasi data hilang menggunakan stasiun sekitar dengan formula Rx sama dengan Nx per 3 dikali R1 per N1 ditambah R2 per N2 ditambah R3 per N3, di mana R merupakan jumlah stasiun dan X adalah data yang hilang pada stasiun sekitar. Untuk contoh soalnya, estimasi data hilang pada stasiun A menggunakan 3 stasiun sekitar dengan curah hujan normal pada tahunan berbeda. Dengan hasil perhitungan metode norma rasio yang dilakukan, maka didapatkan hasil perhitungan
Rx sebesar 194 mm, di mana dapat diketahui berarti data yang hilang pada stasiun sekitar sebesar 144 meter. Selanjutnya kita membahas tentang aplikasi Google Earth dalam hidrologi perkotaan, di mana Google Earth sangat dibutuhkan dalam pembangunan hidrologi. Dia membutuhkan dapat menentukan titik outlet dan penelusuran batas das, di mana Google Earth dapat mengidentifikasi titik outlet pada peta topografi digital menggunakan Google Earth. Penelusuran batas das dilakukan dengan mengikuti garis kontur yang tertinggi di sekeliling daerah tangkapan air dan memastikan seluruh area pengaliran tercakup secara akurat. Kemudian ada digitasi tata guna lahan. Dengan Google Earth kita dapat mengetahui dengan pemetaan dan digitasi penggunaan lahan dalam batas das. Misalnya permukiman, kawasan hijau, lahan pertanian, dan permukaan kedap. Dan setiap zonasi tersebut diberikan nilai koefisien runoff sesuai jenis tutupan lahan untuk analisis hidrologi selanjutnya. Kemudian aplikasi Google Earth yang digunakan dalam hidrologi itu ada ekstraksi parameter hidrologi, di mana pengukuran luas das, panjang sungai utama, dan kemiringan lahan dapat langsung kita ketahui dari Google Earth itu sendiri, di mana parameter ini digunakan sebagai input perhitungan waktu konsentrasi, debit puncak, dan analisis banjir kawasan perkotaan. Kemudian pembahasan tentang koefisien runoff rata-rata, di mana koefisien runoff rata-rata memiliki formula C rata sama dengan sigma AI dikali CI dibagi sigma AI, di mana AI merupakan luas zona pengguna lahan dalam satuan hektar dan CI adalah koefisien runoff tiap zona. Contoh soalnya seperti das seluas 40 hektar dengan komposisi penggunaan lahan permukaan padat sebesar 15 hektar dengan runoff 0,80, kemudian permukiman sedang dengan lahan 10 hektar dengan nilai runoff sebesar 0,65, kemudian lahan taman atau ruang hijau dengan lahan sebesar 8 hektar dengan nilai koefisien C sebesar 0,35, kemudian jalan dan infrastruktur dengan lahan sebesar 7 hektar dengan nilai runoff sebesar 0,90. Dengan perhitungan menggunakan rumus di atas di mana sigma AI dikali CI. Untuk nilai AI-nya itu ada 15, CI-nya untuk yang pertama ada 0,80 ditambah 10 kali 0,65 ditambah 8 kali 0,35 ditambah 7 kali 0,90. Hasil perhitungan tersebut didapatkan sebesar 27,60. Itu untuk perhitungan AI dikali CI. Kemudian kita hitung yang sigma AI, di mana semua luas lahan dijumlahkan. 15 ditambah 10 ditambah 8 tambah 7. Jadi menghasilkan 40 hektar. Jadi untuk rata-rata, untuk C ratanya adalah 27,60 dibagi 40 menghasilkan 0,72. Hasil koefisien runoff rata-rata das adalah 0,72. Ini sudah termasuk tinggi dan dominasi permukaan kedap. Kemudian kita lanjut ke metode rasional menggunakan software Excel,
di mana metode rasional dengan software Excel ini menggunakan formula rasional dengan rumus Q sama dengan C dikali I dikali A dan kali K, di mana C merupakan koefisien runoff, I sama dengan intensitas hujan dengan satuan milimeter per jam, A adalah luas das dengan satuan hektar, dan K sama dengan 0,00278 merupakan faktor konversi satuan. Ini diberikan contoh soal. Contoh soalnya, luas das yang dimiliki sebesar 40 hektar. Koefisien runoff 0,72. Untuk intensitas hujannya 85 mm per jam dan nilai K telah disebutkan sebesar 0,00278. Kemudian kita diperhitungannya dengan masukkan rumus yang ada di atas sebesar Q sama dengan C dikali I dikali A dan dikali K, di mana kita masukkan nilainya 0,72 dikali 85 dikali 40 dikali 0,00278 menghasilkan 6,81 meter kubik per detik. Implementasi di Excel. Untuk implementasi di Excel itu di mana masukkan nilai C, I, dan A pada sel terpisah. Kemudian gunakan formula di atas C1 per IA dikali 0,00278 dan akan mendapatkan debit puncak secara otomatis dan efisien. Pada metode rasional Excel telah didapatkan nilai Q sebesar 6,81 meter kubik per detik. Dan untuk membuktikan nilai tersebut, mari kita implementasikan pada software Excel dengan memasukkan nilai C, I, dan A Setelah serta K kita dan Nah, bahas tentang gunakan rumus yang metode-metode telah yang disediakan. digunakan, di sini kita akan pengenalan Pada tentang software Hekras, Excel ini saya sudah di mana menuliskan Hekras rumus memiliki Q, fitur utama luas dan das alur sebesar kerja. 40 hektar, Untuk fitur koefisien utamanya runoff itu sebesar terdapat 0,72, intensitas fitur hujan sebesar utama. 85 dan nilai Yang K pertama, sebesar 1D steady 0,00278. flow, Mari kita membuktikan yaitu dengan perhitungan. analisis Q sama aliran dengan tunak satu dimensi, C, kemudian 1D unsteady nilai flow, koefisien runoff, simulasi banjir dinamis. Yang fitur ketiga, 2D flow Dikali area, pemodelan nilai aliran intensitas dua hujan, dimensi. Yang keempat, kemudian GM dikali culver, dengan analisis luas das, jembatan dan dan gorong-gorong. dikali dengan nilai K sebesar Kemudian yang 0,0278. ada fitur yang sedimen Pada transport Excel atau didapatkan angkutan hasil sebesar sedimen. Kemudian ada fitur 6,85 ras mapper atau mana setara yang dengan digunakan untuk 6,81 visualisasi dan meter per pemetaan kubik, dari hasil sehingga simulasi. metode rasional yang Dan saya fitur sebutkan terakhir tadi adalah water quality, terbukti dapat di mana diimplementasikan ada pada Excel. analisis kualitas air. Setelah semua fitur dibahas, kemudian ada alur kerja untuk Hekras itu sendiri. Yang pertama, menginput data geometri, di mana seperti data penampang saluran dan data sungai.
Kemudian data hidrologi. Data hidrologi ini mencakup tentang debit puncak dan hidrograf banjir. Untuk alur kerja berikutnya ada kondisi batas atau boundary. Di sini kita mengetahui kondisi batas pada hulu dan pada hilir suatu saluran. Kemudian alur kerja selanjutnya adalah simulasi. Pada simulasi ini kita menjalankan model dan iterasi pada Hackcraft. Setelah simulasi dijalankan, maka selanjutnya akan dilakukan analisis hasil, di mana analisis hasil di sini kita mengecek kedalaman, kecepatan, serta profil muka air. Setelah analisis hasil, maka adanya nama RAS Mapper, di mana di sini menampilkan peta, genangan, dan animasi pada gambar Hackcraft. Setelah semua alur dilakukan, maka yang terakhir adalah validasi. Validasi adalah membandingkan data yang kita dapat di Hackcraft dengan data yang ada pada lapangan. Kemudian setelah kita membahas tentang pengenalan Hackcraft, di mana kita telah mengenalkan tentang fitur utama Hackcraft, alur kerja pada Hackcraft sehingga menghasilkan suatu hasil. Di sini ada contoh aplikasi Hackcraft, di mana analisis kapasitas saluran trapesium, di mana setelah dianalisis menggunakan Hackcraft, maka mendapatkan nilai atau menunjukkan debit puncak sebesar Q sama dengan 6,81 meter kubik per detik dengan kedalaman aliran normal yang dimiliki 1,2 meter. Dan output simulasi memperlihatkan profil muka air di sepanjang saluran, distribusi kecepatan, dan kapasitas tampung efektif. Setelah output simulasi tersebut ada, maka kita melihat hasil analisis, mengonfirmasi saluran mampu atau tidaknya menampung debit rencana dengan freeboard sebesar 0,3 meter. Setelah semua kita membahas dari awal siklus hidrologi, karakteristik dan metode pengukuran pada curah hujan, dan aplikasi digital yang digunakan, di sini ada ringkasan materi yang diberikan. Yang pertama ada siklus hidrologi dan dampak urbanisasi, di mana dengan memahami proses evaporasi, presipitasi, infiltrasi, dan aliran permukaan, serta bagaimana urbanisasi dapat mengubah keseimbangan hidrologi suatu kota atau hidrologi perkotaan secara signifikan. Kemudian, yang ringkasan berikutnya itu ada di bagian karakteristik dan metode-metode yang digunakan pada pengukuran curah hujan, di mana tadi telah dibahas tentang metode-metode pengukuran hujannya. Di sini ada analisis intensitas, durasi, dan frekuensi hujan menggunakan formula Mono B, kurva IDF, serta data dari BMKG, CHIRPS, GPM, dan radar cuaca dan radar satelit. Kemudian aplikasi digital Google Earth dan software hidrologi. Dengan aplikasi Google Earth, delineasi das menggunakan Google Earth, penghitungan koefisien runoff rata-rata dengan menggunakan metode rasional di Excel, dan adanya analisis hidraulika dengan Hackcraft.
Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.